Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontras dan tipe-tipe kontras. Sebelumnya pasti teman-teman sudah nggak asing dengan kata kontras. Cuman dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu kontras. Nah, di sini akan saya menjelaskan apa itu kontras atau pengertian dari kontras itu apa sendiri. Jadi kontras itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain grafis. Jadi di dalam desain grafis itu ada beberapa elemen yang sangat penting dan salah satunya itu kontras. Nah, lalu kontras itu merupakan penekanan pada daerah-daerah tertentu untuk memberikan traksi dan beragam variasi desain. Hampir dalam setiap disiplin terkait dengan rasa keindahan selalu memberikan kontras yang membuat desain tertentu memiliki rasa yang berbeda. Nah, lalu tipe-tipe kontras sendiri itu apa saja? Yaitu ada beberapa macam tipe kontras. Yang pertama ada size, ukuran, weight, bobot atau berat, struktur, form, direction, dan color. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa saja tipe-tipe dari kontras. Nah, tadi ada size. Size itu mengenal ukuran huruf yang nantinya sebuah ukuran akan menjadi kontras pada suatu desain atau artikel. Yang kedua, weight yaitu berat suatu huruf dapat menjadi salah satu patokan keseimbangan dari huruf itu sendiri. Yang selanjutnya ada struktur. Struktur yang baik dapat dilihat bagaimana caranya dibangun. Yang selanjutnya form. Form itu sebuah formulir dapat didasari dari suatu bentuk yang ada. Lalu direction yaitu menginterpretasikan sebuah arah yang jelas dan jenis kemiringannya. Yang terakhir yaitu color. Color yaitu warna menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan sebuah kontras. Nah, itu tadi pengertian dari tipe-tipe kontras itu tersendiri. Dan selanjutnya untuk contoh dari macam-macam tipe kontras akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih. Saya Rizky Hadi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan dua tipe kontras, yaitu tipe size dan juga weight. Untuk yang pertama adalah tipe size atau yang biasa kita kenal dengan ukuran. Kontras dari suatu ukuran itu akan terlihat jelas apabila kita membandingkan ukuran yang besar dengan ukuran yang lebih kecil. Dan untuk membuat kontras agar lebih efektif itu harus jelas pada ukurannya itu sendiri. Contoh saja pada jenis ukuran 12 poin itu ketika kita melihatnya itu akan sama dengan ukuran 14 poin. Padahal ketika kita membandingkannya itu akan terlihat perbedaannya. Tidak berbeda dengan ukuran yang 65 poin. Itu juga ketika kita melihatnya akan terlihat sama dengan ukuran yang 72 poin. Ketika kita membandingkannya itu akan terlihat jelas berbeda. Ketika kita melihat sebuah artikel maupun sebuah desain, kita tidak akan tahu dan mungkin tidak akan memperhatikan berapa jenis volume ukuran yang digunakan pada artikel tersebut. Tetapi ketika kita merancang sebuah desain atau membuat sebuah artikel, kita juga harus memperhatikan ukuran tersebut untuk memberikan kontras yang lebih tepat dan efektif agar nantinya artikel atau desain yang kita buat itu lebih menarik dan juga lebih mengesankan. Dan untuk jenis yang kedua adalah weight atau jenis berat. Berat jenis huruf mengacu pada sebuah ketebalan goresan. Dari rancangan yang sudah dibuat itu jenis tebal atau lebih tepatnya bobot atau berat itu biasanya sudah dirancang beberapa jenis seperti tebal yang biasa, tebal sedang, mungkin setengah tebal, ekstra tebal maupun tebal tetapi ringan.
Dan untuk cara penggabungan dari ketebalan itu sendiri juga memiliki aturan, seperti tidak lemah, membuat suatu ketebalan itu tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat, dan jangan mengontraskan berat yang umum dengan yang setengah untuk memberikan kesan kontras yang lebih kuat. Berat ini sendiri biasanya dapat digunakan pada sebuah judul yang nantinya di bawahnya memiliki subjudul, seperti yang ada di samping. Konten misalnya adalah konten yang dicetak tebal, itu mengartikan bahwa konten ini adalah sesuatu yang memiliki subjudul di bawahnya, seperti introduction, fairy tale, dan lain-lain di bawahnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang jenis struktur pada kontras dan form. Ya, jenis struktur pada kontras yaitu struktur. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam sebuah struktur pada kontras, antara lain: 1. Struktur huruf merujuk ke caranya dibangun. Yang kedua, jangan pernah menempatkan dua huruf dari kategori yang sama pada halaman yang sama. Tidak ada cara yang mendekati persamaan itu. Jadi kita itu jangan menempatkan dua jenis huruf seperti sans serif dan serif. Yang ketiga, sampai kita dapat membedakan kategori yang berbeda dari gaya huruf serif dan sans serif, maka kita tidak perlu menempatkan dua serif pada halaman yang sama, dan tidak harus juga menempatkan dua sans serif pada satu halaman yang sama. Yang keempat, cara termudah untuk memilih struktur yang kontras adalah dengan memilih satu font serif dan satu font sans serif. Yang kelima, serif font umumnya memiliki kontras yang tebal atau tipis dalam struktur. Yang keenam, sans serif pada umumnya adalah gaya huruf yang tebal sebagian. Yang ketujuh, namun kontras pada struktur saja tidak cukup kuat. Kita perlu menekankan perbedaan dengan membandingkannya dengan perbandingan yang lain seperti ukuran atau berat. Struktur seperti gambar di samping. Struktur mengacu pada bagaimana huruf dibangun, dan seperti yang Anda lihat dalam contoh-contoh ini, struktur dalam setiap kategori cukup berbeda. Aturan utama: jangan pernah menempatkan dua jenis huruf dari kategori yang sama di halaman yang sama. Tidak mungkin Anda bisa menempatkan kesamaan mereka. Jadi kita seumpama membuat makalah atau apa, jangan menempatkan dua font yang sama di dalam satu halaman, dan itu membuat kesalahan, dan membedakannya itu tidak bisa, karena tidak mungkin Anda bisa mendapatkan kesamaan mereka. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang form yaitu formulir. Formulir pada sebuah surat biasanya merujuk pada bentuknya karakter, mungkin memiliki struktur yang sama, tetapi untuk bentuk akan berbeda. Setiap huruf kapital merupakan perbedaan bentuk huruf dari bentuk huruf yang lebih rendah. Bentuk kata yang menyeluruh juga berbeda. Inilah yang membuat semua huruf besar sulit dibaca. Contoh seperti gambar di atas. Ada dua gambar, yaitu perbedaannya. Yang pertama, jadi apa yang Anda pikirkan tentang kedua tipografi ini bersama-sama? Apakah ada yang salah? Apakah itu membuat Anda berkedut? Salah satu masalah dengan kombinasi ini adalah bahwa kedua wajah memiliki bentuk yang sama. Mereka berdua memiliki bentuk kursif berhutang, salah satu font harus diubah. Yang gambar kedua, ya, satu wajah harus berubah menjadi semacam Romawi. Ketika kita mengubahnya, kita mungkin juga membuat struktur jenis huruf juga sangat berbeda, alih-alih satu dengan kontras tebal atau tipis, dan kita bisa membuatnya lebih berat juga. Jadi dari contoh gambar pertama, yaitu pembaca lebih sulit untuk membaca tulisan tersebut. Yang kedua, dari gambar kedua kita mengubah tulisannya menjadi semacam Romawi dan berbeda, dan
jenis hurufnya pun diubah menjadi kontras yang tebal atau tipis. Jadi pembaca agar lebih bisa membacanya dengan mudah dan bisa membuatnya lebih berat juga atau banyak peminatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang direction. Interpretasi yang jelas adalah jenis arah dan jenis miring. Ini adalah suatu yang biasanya tidak boleh dilakukan, hanya melakukannya jika kita dapat menyatakan dengan kata-kata mengapa jenis ini harus miring dan mengapa meningkatkan estetika atau komunikasi potongan. Contoh, to the top, menanamkan ke atas, ke arah sana akan menciptakan energi positif, melainkan menanam ke bawah menciptakan energi negatif. Kadang-kadang Anda dapat menggunakan konotasi ini untuk keuntungan Anda. Yang kedua, kadang-kadang redirectionovi kuat menciptakan dramatis aktor format unik yang merupakan justifikasi yang baik untuk penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menerangkan tentang color pada kontras. Kontras termasuk salah satu jenis dari kombinasi warna pada dirinya sendiri. Tidak pernah disebut sebagai kontras, serasi dan netral. Karena yang disebut dengan kontras atau tidak adalah ketika sebuah warna disandingkan dengan warna lain. Untuk memahaminya sangat mudah secara bahasa. Artinya kontras adalah perbedaan yang mencolok, lalu yang membuat perbedaan itu tampak mencolok ketika dua hal yang disandingkan berasal dari dua kutub yang berbeda, misalnya tinggi badan, tinggi dan rendahnya, jauh dengan dekat, besar dengan kecil, dan seterusnya. Begitu juga dengan warna. Bila mengacu pada lingkaran warna dasar Brewster, maka pasangan warna yang posisinya saling berhadapan disebut dengan pasangan warna kontras. Tapi mereka menjadi pasangan yang kontras bukan hanya karena ditempatkan secara berlawanan pada lingkaran warna, pada memang spektrum cahaya atau pigmen yang membentuknya memang jauh berbeda. Itulah yang membuat hue-nya jauh berbeda. Contohnya bisa Anda lihat pada gambar di samping. Ya, 1. So, do you get it? Apakah kamu sudah mengerti? Semua ini cukup sederhana dan kamu dapat langsung mencobanya sekarang dengan beberapa hal berikut. 2. The process. Lakukan beberapa proses ini. Mulailah dengan titik fokus, kelompokkan beberapa informasi hingga membangun kedekatan. 3. Pulihkan dan pertahankan kesejajaran. 4. Lakukan pengulangan. 5. Buatlah kontras yang kuat. 3. Increase. Cobalah dengan berlatih membandingkan beberapa desain yang sudah ada. Kamu juga bisa mencocokkan satu sama lain. 4. Residing. Buatlah sebuah desain atau yang bisa mencobanya dengan mendesain ulang desain yang sudah ada. Ya, begitu saja dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.